Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini Mimin akan lanjutkan pembahasan dari cerita Pick Me Up Infinite Gacha. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Melihat Jit jatuh membuat emosi Han meledak dan meluapkan emosinya kepada para goblin. Sedangkan Jenna pun bingung harus berbuat apa. Apakah dirinya harus mencabutnya atau tidak? Di saat yang sama, Hansen pun meminta seseorang menggantikan dirinya sebentar selama 30 detik. Namun yang terjadi karena Han tidak terlalu fokus lagi, sedangkan Goblin pun hampir mengenai titik vital Han. Namun beruntung, Han masih bisa menghindarinya. Dan segera Han mencengkram senjata milik Goblin dan mendorongnya sekuat tenaga. Di saat itu Han pun segera meminta Hansen untuk pergi ke lorong sebelah kiri. Dirinya akan mengatasi yang di sini. Namun Hansen sendiri masih mengkhawatirkan Jit. Namun Han pun menekankan bahwa Jit sedang beristirahat karena dia terluka dan segera meminta Hansen untuk bergerak lebih cepat. Namun bersamaan dengan itu notifikasi menyebut bahwa Jit telah kembali ke dekapan Sang Dewi. Lalu Han pun memberitahu Jenna bahwa Jit sudah mati dan meminta Jenna untuk mengabaikan Jit dan segera membantunya. Dan di saat mereka terdesak, tiba-tiba skill milik Jenna pun mengalami awakening, di mana beginner dagger provinsinya telah naik menjadi level 3, dan Nibble Movement berhasil dipelajari. Jenna pun kembali bertanya, berapa lama lagi waktu yang mereka punya? Han pun menyebut bahwa dirinya tak punya kesempatan untuk melihat waktu, dan meminta mereka untuk fokus membunuh. Dan di saat itu, situasi semakin genting. Notifikasi menyebut bahwa semangat para hero bangkit, sehingga beberapa skill naik level. Dari beginner dagger naik menjadi level 5, fire resistant naik menjadi level 2, dan composer naik menjadi level 3. Han pun mengatakan awakening atau apapun ini takkan berguna kalau mereka mati di sini. Namun di saat itu Hansen terkena luka fatal dan mengalami pendarahan. Dan Hansen pun saat ini terpojok. Hansen pun meminta Han untuk membantunya. Dirinya tak ingin mati di sini. Hansen pun hanya bisa berteriak di situasinya seperti ini. Han yang menatap Hansen pun tidak bisa berbuat banyak karena Han juga sibuk menahan gempuran di depannya. Di saat para goblin mengeroyok Hansen, Hansen pun terus memohon agar segera dibantu. Namun di saat itu, Han meminta Eren dan Jenna bergerak bersama dirinya. Jenna pun sempat meminta Han untuk memperhatikan Jit dan Hansen. Namun Han mengatakan kalau Jenna ingin memperdulikan mereka. Lakukan setelah Jenna selamat. Dan di saat yang sama, notifikasi menyebut bahwa Hansen telah kembali ke dekapan Sang Dewi. Kemudian saat mereka terus berlari, mereka pun berhenti di sebuah bangunan. Jenna pun bertanya apakah mereka akan mati di sini. Han pun meminta Jenna untuk tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Lalu Han pun meminta Jenna untuk memanjat dinding di belakang mereka. Jenna pun bertanya apakah Han meminta dirinya untuk kabur sendirian. Han pun bertanya apa maksud Jenna. Jenna memanjat lebih dulu, setelah itu dirinya akan mengikuti Jenna di belakang. Dan seketika para goblin pun datang. Han pun segera mengajak Eren untuk menusuk mereka. Mereka tak boleh cuman membunuh satu monster per serangan. Dan kembali Han pun menggilas para goblin. Lalu Jenna pun mengatakan bahwa dirinya sudah di atas dan meminta mereka untuk cepat memanjat. Dengan cepat Han pun melompat naik dan Han pun meminta Eren untuk segera naik.
Eren yang nampak mencapai batasnya pun segera melompat, namun lompatannya tidak cukup tinggi, dan segera Jenna menarik tangan Eren. Akan tetapi, para goblin lebih dulu menusuk kaki Eren hingga menembus tembok. Dengan cepat, Han kembali turun untuk membersihkan goblin yang ada di sekitar, serta meminta Jenna untuk tidak melepaskan pegangan terhadap Eren. Han yang memperhatikan luka Eren pun mengambil keputusan cepat untuk memotong kakinya, dan Eren pun seketika berteriak. Dan notifikasi menyebut bahwa Eren saat ini mengalami pendarahan dan akan kehilangan health point secara berkala. Lalu Han pun kembali naik dan meminta Jenna untuk menariknya. Di saat itu Han pun menyebut bahwa para goblin menumpuk diri mereka untuk bisa naik ke atas. Ini sungguh pikiran yang cerdik dari para goblin. Han pun meminta Jenna untuk menggunakan tombak Eren dan menusuk goblin yang mendekat. Han pun menekankan bahwa jangan sampai para goblin naik ke atas. Jika goblin naik, mereka tak punya tempat lain untuk kabur. Namun Jenna pun agak ceroboh saat itu karena panik, sehingga menjatuhkan tombak milik Eren dan bertanya apa yang harus dirinya lakukan sekarang. Han pun bingung mengapa Jenna harus bertanya. Han pun meminta Jenna menggunakan kakinya. Namun Jenna menyebut para goblin ini terlalu banyak dan kembali bertanya berapa lama lagi waktunya. Mereka tak bisa menahan ini lebih lama lagi. Han pun menyebut bahwa waktu yang tersisa 30 detik lagi. Jenna pun menyebut bahwa ini rasanya sudah 1 jam berlalu. Han pun menegaskan bahwa dirinya tak berbohong, serta meminta Jenna untuk percaya kepada dirinya dan bertahan sedikit lagi. Di saat para goblin semakin banyak yang memanjat, di saat itu salah satu goblin berhasil meraih perisai milik Han. Dan segera Han ingin membunuh goblin itu, namun tanpa Han sadari dari bawah, goblin berhasil memberikan luka fatal kepada Han. Han pun sangat kesal dengan hal ini. Dengan tangan gemetarnya, Han ingin membalas serangan itu. Namun goblin itu lebih dulu merobek perut Han, hingga notifikasi menyebut bahwa Han mengalami pendarahan, dan health point akan berkurang secara berkala. Dan nyatanya Jenna juga mengalami hal yang sama. Dalam pikiran Han pun merasa bahwa ini sudah berakhir. Apakah dirinya akan mati di sini, di lantai kelima? Dirinya akan mati cuman di lantai kelima. Han pun menyebut ini tidak adil. Han tidak mengerti mengapa dirinya harus menderita seperti ini. Yang seperti ini takkan pernah terjadi di bumi. Dan Han pun bertanya soal alasan mengapa harus dirinya. Hingga sesuatu dari dalam tubuh Han pun bangkit. Dan kembali Han mengamuk dan menyebut ini masih belum berakhir. Mereka masih di lantai 5. Tidak mungkin dirinya akan mati hanya di lantai kelima. Hingga goblin-goblin pun dengan cepat terpenggal. Han pun menantang para goblin untuk maju melawannya sekarang. Dan nyatanya di saat kritis, Han membangkitkan sebuah skill. Dan Han berhasil mempelajari skill Berserk. Menurut Han, untuk bernapas pun susah. Seluruh sel di tubuhnya menjerit kesakitan. Tapi Han tak bisa membiarkan dirinya mati di sini. Dan Han pun terus berteriak untuk meminta para goblin untuk maju. Meski tubuhnya hancur, Han tidak akan kalah. Han pun dengan mode gila mengamuk tanpa henti dan memenggal tiap goblin yang mendekat dengan senjatanya, hingga senjata milik Han pun patah. Namun hal ini tidak menghentikan Han untuk maju. Meski tubuhnya hancur, Han tak akan pernah berhenti. Dan Han pun menantang para goblin dengan tangan kosong. Hingga notifikasi pun menunjukkan bahwa waktu telah selesai. Dan seketika gerakan para goblin pun terhenti. Begitu juga dengan Han, Jenna, dan Eren. Dan tak berselang lama, sebuah notifikasi menyebut bahwa stage telah diselesaikan. Han, Jenna, dan Eren naik level dan Han menjadi MVP di stage ini. Selain itu, notifikasi juga mengucapkan selamat kepada Master What of Air karena berhasil menyelesaikan lantai 5 dan dungeon harian terbuka. Han, Jenna, dan Eren pun kembali ke portal masuk. Han dan Jenna pun tidak menyangka hal ini, hingga Jenna pun tertawa sambil menangis. Di saat itu Jenna pun meminta tolong kepada Han karena dirinya tidak punya tenaga lagi untuk berdiri. Jenna pun bertanya apakah mereka selamat. Han pun membenarkan hal tersebut. Jika melihat ruang tunggunya mulai naik, sepertinya mereka berhasil menyelesaikannya. Jenna pun menyebut bahwa mereka berada di lantai kelima sudah sesulit ini. Bagaimana dengan lantai selanjutnya? Han pun menyebut bahwa ini cukup unik.
Semuanya sudah dirancang kalau satu orang saja dari mereka yang gagal memenuhi tugasnya dengan baik, maka yang lain juga akan terkena dampaknya. Mereka mungkin tak perlu bertarung terlalu keras kalau dirinya sedikit melatih Jit dan Hansen. Takkan sulit untuk selamat kalau tim sudah kuat. Mereka hanya tidak beruntung. Mengalami semua ini di keadaan terburuk mereka. Jenna yang tertunduk pun mengetahui hal itu. Kemudian mereka pun keluar dari ruang tunggu. Dan Dika segera menyambut mereka serta memuji kerja bagus Han. Dika pun memberitahu Han bahwa Chloe telah mempersiapkan makanan lezat. Lalu Dika pun bertanya soal Jit dan Hansen di mana. Han pun menyebut bahwa mereka telah mati. Dika pun meminta maaf dan meminta Han untuk mengulanginya. Han pun sekali lagi menyebut bahwa mereka telah mati. Hal ini pun membuat Dika sangat syok. Hal ini juga membuat mereka terdiam mendengarnya. Dan Giselle pun memberitahu mereka bahwa Master memanggil siapapun yang dipanggil untuk keluar. Lalu Han yang telah kembali ke ruangannya pun seketika merebahkan dirinya di kasur. Menurut Han, dirinya tak ingin bersikap sentimental atas kematian orang lain. Sebagai bagian dari garis depan yang akan menaiki tower ini, kematian akan menjadi makanan sehari-hari. Setelah Han pikir lagi, Han pun bertanya-tanya apakah dirinya telah mendapatkan skill Berserk. Han pun menilai bahwa skill Kompuser dan Berserk tidak bisa bersandingan. Ini 100% sebuah bug. Kompuser yang membuat dirinya dapat mempertahankan akal sehat dan Berserk yang meninggalkan akal sehat demi menambah kekuatan. Mungkin ini terkait dengan fakta bahwa dirinya adalah seorang master dan hero. Namun Han sendiri tidak tahu. Dirinya tidak ingin memikirkannya, setidaknya untuk hari ini. Mulai besok, semuanya akan menjadi sibuk. Jadi hari ini, dirinya akan beristirahat lebih dulu hari ini. Lalu keesokan harinya di area latihan, Jenna pun nampak kembali berlatih. Dan Han yang memperhatikan hal ini menyebut kalau Jenna selalu terlambat karena Jenna begadang. Han juga bertanya apakah ada masalah. Jenna pun menyebut bahwa dirinya tidak ingin mati. Menurut Han, Jenna mendapatkan beberapa skill dari pertempuran kemarin. Terlebih, dia mempunyai bakat dan mau bekerja keras. Dibandingkan dengan Jenna, Eren melalui semua mara bahaya itu tapi tidak berhasil mendapatkan skill apapun. Han pun menyebut bahwa growth-nya terbatas di angka 5. Itu adalah nilai growth yang biasa ditemui di bintang 3. Karena dirinya akan segera mencapai level 10, level maksimal bagi bintang 1. Han harus mulai membidik penerobosan ke bintang 2. Dan di saat itu Han pun bertanya Jenna sedang ngapain. Jenna pun menyebut bahwa otot Han terlihat enak. Han pun meminta Jenna untuk menyingkirkan tangannya dan segera memukul Jenna. Jenna pun menyebut bahwa mana mungkin dirinya akan menumpulkan otot Han. Han pun menyebut bahwa itu akan menumpul jika Jenna menyentuhnya. Dalam pikiran Han, semakin sering dirinya melihat Jenna, dirinya semakin tidak percaya atas sikapnya. Bagaimana mungkin Jenna bisa bersikap sesantai ini setelah kejadian kemarin? Lalu Jenna pun mengatakan bahwa tampaknya Eren tidak datang. Han pun meminta Jenna untuk membiarkannya saja. Eren mungkin sedang menangis di ruangannya. Ia sangat dekat dengan 3 remaja itu. Jenna pun menyebut bahwa biasanya datang pagi untuk latihan adalah tindakan yang tepat. Han pun mengatakan bahwa ini sama halnya dengan Dika. Mereka berdua sangat gigih dalam berlatih. Tidak seperti mereka yang hanya sekadar hadir saja. Mereka sibuk menghindari proses sintesis. Mereka hanya serius ketika sang master sedang lock-in. Jit dan Hansen juga mempunyai potensi. Mereka akan berguna seandainya dirinya melatih mereka sedikit. Yang mati kemarin harusnya orang-orang ini, bukan Jit dan Hansen. Jenna yang mendengar Han berbicara seperti itu segera mengajak Han untuk latihan. Kemudian di saat itu Eren datang dan meminta maaf karena dirinya terlambat. Han pun seketika bertanya apakah Eren seorang pendosa. Mengapa ekspresi Eren seperti itu? Eren pun mengatakan bahwa andai saja dirinya lebih kuat, pasti 2 remaja itu tidak akan mati. Han pun seketika menekankan bahwa mereka mati karena mereka lemah. Hanya itu alasannya. Kemudian menurut Han, sudah sebulan semenjak dirinya tiba di dunia ini. Mungkin baru 10 hari kalau di bumi. Melalui observasinya, dirinya sudah paham pola lock-in whatever. Dilasi waktu antara waiting room dan bumi adalah 1:3. Whatever lock-in 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore hari.
Sebagai referensi, waktu pertempuran di stek berjalan sesuai dengan waktu asli. Jika mereka juga mengalami perbedaan waktu 3 kali lipat di sana, maka 30 menit kemarin akan berubah menjadi 1 jam 30 menit. Tanpa seorang double, mereka pasti akan terbantai kemarin. Lalu Giselle pun mengatakan kepada semuanya untuk mencoba meniru Han mereka yang sempurna. Berhasil melalui misi survival di lantai kelima hanya dengan menggunakan sampah. Master dari master memang hebat. Jenna pun seketika berbisik kepada Han dan bertanya, mengapa Giselle sikapnya seperti itu? Han pun hanya mengatakan bahwa ini adalah rahasia perusahaan. Giselle pun kembali menegaskan jika mereka semua hanya bersantai dan tidur di kediaman mereka. Padahal dirinya sedang menderita seperti ini, mereka tidak akan Giselle ampuni. Han pun meminta Giselle untuk membiarkan mereka. Mereka juga akan datang kalau Giselle panggil. Lalu notifikasi menyebut bahwa tim keempat telah dibentuk dengan Han, Jenna, Lois, Godfrey, dan Owen jadi satu tim. Giselle pun menyebut bahwa mereka berlima akan memasuki Space Time Rift Over. Jenna pun bertanya, mereka dan orang-orang baru itu, dirinya bahkan belum pernah bertemu dengan mereka. Han pun meminta Jenna untuk tenang. Kesulitannya tidak akan terlalu berat kali ini. Han yang memperhatikan dungeon yang di depannya pun menyebut ini terbuka sesuai dugaan. Lalu salah seorang bertanya kepada Han dengan nada takutnya, apakah mereka akan bertempur bersama Han? Han pun seketika bertanya siapa nama orang itu. Orang itu pun menyebut bahwa namanya adalah Owen. Owen menyebut dengan kekuatannya saat ini, dirinya ragu mereka bisa membantu banyak. Han pun meminta mereka untuk tenang. Mereka tidak akan bertempur. Lalu notifikasi pun menyebut bahwa tim 4 telah memasuki Daily Dungeon Kendut Forest. Mereka akan kembali setelah mengumpulkan material. Jenna yang waspada pun bertanya di manakah musuhnya. Apakah ini seperti spesial misi di lantai kelima? Han pun bertanya Jenna sedang apa? Mengapa Jenna sedang melucu saat ini? Jenna pun menyebut bahwa ini tidak lucu sama sekali. Han pun menjelaskan bahwa tempat ini adalah Daily Dungeon. Fungsi tempat ini adalah untuk mencari material. Owen pun kembali bertanya apa fungsi benda ini. Han pun menyebut bahwa ini adalah keranjang belanjaan mereka. Han meminta mereka untuk melempar semua material yang mereka temukan di sini, seperti ranting pohon ini. Lalu itu akan terkumpul di gudang mereka. Nanti material ini akan digunakan untuk membuat items. Owen pun kaget dengan cara kerjanya. Jenna pun bertanya apakah mereka hanya perlu melakukan ini. Berarti mereka tidak perlu bertempur melawan monster. Han pun menyebut bahwa situasi Jenna berbeda dan mengajak Jenna untuk berburu mengikutinya. Jenna pun seketika mengeluh, dirinya pikir bisa sedikit santai untuk hari ini. Jenna pun seketika bertanya apa yang perlu mereka buru, babi hutan, rusa, atau kelinci. Apakah mereka akhirnya bisa makan daging? Jenna yang terus mengikuti Han pun kini akhirnya melihat seekor rusa. Mata Jenna pun langsung bersinar karena melihat mangsa. Dengan ini mereka akan segera makan daging. Dengan cepat Jenna pun melepaskan anak panahnya ke rusa tersebut. Jenna pun mengatakan bahwa ini tampak enak. Han pun bertanya apakah Jenna tahu cara memotongnya. Jenna pun membenarkan hal itu. Han kira berapa lama dirinya harus hidup seperti ini. Setelah mengeluarkan darahnya seperti ini, Han tinggal mengulitinya lalu mengeluarkan organ dalamnya. Han pun meminta Jenna untuk membawa materialnya dan meletakkannya di Dimensional Gate. Dan jangan lupakan satu pun. Jenna pun bertanya Han mau pergi kemana. Han pun menyebut bahwa dirinya mau berburu. Dirinya sudah muak makan kentang. Lalu Han pun terus berjalan hingga sampai di pinggir sungai. Dan di saat itu Han pun memperhatikan waktu yang tersisa 30 menit lebih. Setelah waktunya habis, mereka akan dipanggil kembali secara otomatis. Dan di saat itu, Han pun menemukan buruan yang sedang dirinya cari, yaitu sang ratu hutan. Itu adalah monster langka yang muncul di hari dungeon hutan. Atribut Stone Low Grade yang dia miliki digunakan sebagai bahan advancement. Memang tidak selalu ada, tapi perkiraan area munculnya cukup simpel. Han pun segera maju membunuh rusa yang lainnya lebih dulu hingga memotong mereka satu persatu hingga menyisakan sang ratu hutan. Han pun mengatakan bahwa semua pacarnya mati dan bertanya apakah sang ratu hutan merasa sedih.
Sang ratu hutan pun nampak marah dan bersiap menyerang Han. Han pun menghunuskan pedangnya dan meminta sang ratu hutan untuk maju, dan chapter berakhir.